Unsur 2, unsur secara melawan hukum. Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti material adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Penjelasan perbuatan secara melawan hukum dimaksud kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 033/PUU strip 4 Romawi garing 2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan penilaian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa tafsir atas pengertian secara melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nimbang bahwa kemudian oleh Mahkamah Agung terkait perbuatan melawan hukum dalam arti material yang terbagi dalam arti material yang berfungsi positif dan dalam arti material yang berfungsi negatif melalui beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 99K tanggal 6 Agustus 2006, putusan Mahkamah Agung nomor 1974K tanggal 13 Oktober 2006, putusan Mahkamah Agung nomor 2065K tanggal 21 Februari 2007, dan putusan Mahkamah Agung nomor 103K tanggal 28 Februari 2007, memberikan penilaian bahwa sifat melawan hukum material berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung. Menimbang bahwa unsur secara melawan hukum dalam rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi harus dimaknai sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dapat dihukum, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, atau dengan kata lain, perolehan kekayaan terhadap diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Indrianto Seno Aji dalam makalahnya yang berjudul Kebijakan Aparatur Negara dan Pertanggungjawaban Pidana tanggal 2 Desember 2011 menyatakan bahwa melawan hukum hanyalah sebagai sarana dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau bestandel delik atau unsur inti delik yang strafbar atau dapat dipidana itu bukanlah terletak pada unsur secara melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah kekeliruan mendasar apabila menjadikan unsur secara melawan hukum sebagai inti delik yang strafbar sifatnya. Menimbang bahwa mencermati dakwaan penuntut umum, perbuatan didakwakan terhadap terdakwa adalah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan Charles Sitorus, Tony Wijaya Eng, Ten Suryanto Eka Prasetyo, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hediningrat, Hendro Giarto Atiwo, Hans Valita Utama, Ali Sanjaya Budi Darbo, dalam upaya pengendalian ketersediaan gula dan stabilitas harga gula selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan menunjuk atau menugaskan Induk Koperasi Kartika atau Imkapkar, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI Persero, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia atau Puskopol, Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai SKKP TNI Polri, dan menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product, PT Makassar Tene, PT Sentra Usaha Tama Jaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar Internasional, PT Berkah Manis Makmur, PT Kebun Tebu Mas, PT Dharma Pala Usaha Sukses, periode Agustus 2015 sampai periode Juli 2016. Menimbang bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa berkenaan dengan pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat 1, berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat 6 Yunto pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, gula merupakan salah satu barang kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadikan faktor pendukung kesejahteraan masyarakat
sebagai bahan kebutuhan pokok, gula terbagi atas gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, gula kristal putih. Gula kristal putih merupakan gula yang dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut. Menimbang bahwa oleh karena gula merupakan barang kebutuhan pokok yang menyangkut hidup orang banyak dan merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan kebutuhan perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan ketersediaan gula di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Termasuk perdagangan gula di dalam negeri merupakan kegiatan yang penting dan perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan perdagangan gula termasuk pengaturan impor gula yang hanya dapat dilakukan apabila produksi gula dan cadangan pangan gula di dalam negeri tidak mencukupi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2015 telah diangkat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79/P tahun 2015 tentang penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja periode 2014 sampai 2019 tanggal 12 Agustus 2015. Sebagai Menteri Perdagangan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, terdakwa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan menyelenggarakan fungsi antara lain adalah perumusan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pengawasan kegiatan perdagangan, pengendalian, pengelolaan perdagangan, dan fasilitas ekspor impor serta pengamanan perdagangan. Pengawasan di bidang perdagangan termasuk pengawasan atas seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan. Menimbang bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan, terdakwa selaku Menteri Perdagangan berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di bidang perdagangan berkewajiban mengendalikan ketersediaan gula di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, serta disertai kewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi gula dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Berdasarkan pasal 26 dan pasal 27, terdakwa selaku Menteri Perdagangan berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga gula untuk menjaga keterjangkauan harga gula di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen melalui penetapan kebijakan harga gula, pengelolaan stok gula dan logistik gula, serta pengelolaan ekspor dan impor gula. Pengendalian ketersediaan stabilisasi harga dan distribusi dapat menunjuk badan usaha milik negara. Menimbang bahwa dalam upaya mengendalikan ketersediaan gula dan stabilitas harga gula di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka diperlukan pengaturan impor gula. Jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan jumlah kebutuhan di dalam negeri. Penentuan jumlah tersebut didasari kesepakatan rapat koordinasi antar kementerian sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117/M/10/2015 tentang ketentuan impor gula, dan berdasarkan pasal 4 mengatur bahwa impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang memperoleh penugasan dalam rangka pengendalian ketersediaan dan stabilitas harga gula kristal putih. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam kurun waktu 2015 sampai tahun 2016, terdakwa selaku Menteri Perdagangan dalam upaya pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula telah memberikan persetujuan dan penugasan operasi pasar gula kepada 1. Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar, 2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero, 3. Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia atau Inkopol, 4. Satuan Koperasi Kesetaraan TNI Polri SKKP TNI Polri.